Di malam itu Ibu Hajah Yumaini belum tahu apa yang sebetulnya terjadi. Yang ia tahu hanyalah suara kayak kletak-kletak yang ia dengar dari arah garasi rumahnya. Sebuah suara yang lazim terdengar, namun ia yakin di malam itu suara yang muncul terasa lebih mencurigakan dan lebih aneh. Apalagi ketika ia melihat suaminya yang bernama Bapak Ustadz Abdul Fattah masih ada dalam rumahnya sedang sholat di ruangan tengah rumahnya. Namun tak lama setelah suara itu tak lagi dia dengar, malah si ibu menemukan suaminya sudah ditemukan tersungkur di halaman teras rumahnya dengan noda merah yang terus mengalir dari bagian lehernya. Si ibu yang panik dan sedih segera menghampiri Pak Abdul suaminya. Dia angkat leher suaminya sambil menangis, dia minta suaminya untuk mengucapkan kalimat doa. Tak mampulah Pak Abdul untuk mengatakan sepatah kata pun, dikarenakan luka yang ia terima membuatnya semakin tak berdaya. Di tengah usaha si ibu untuk menolong suaminya yang sekarat dengan segala daya dan upayanya, dari arah kegelapan malam seorang pria muncul dengan tiba-tiba. Rasanya ibu kenal dengan sosok pria itu, dikarenakan belum lama pria itu pernah minta buah kelengkengnya yang kala itu belum panen. Dengan suara gemetar, Ibu Yumaini mengatakan, "Kau orang kampung sini kan? Kau apakan bapak ini?" Di dalam kondisi yang semakin panik, anak Ibu Hajah Yumaini yang bernama Siti yang mengetahui kejadian itu langsung berteriak dan memancing warga untuk berdatangan. Saat itu Siti selain melihat ayahnya terkapar di atas tanah, ia juga melihat si pria itu tengah bersiap untuk mengarahkan sajam yang ia bawa ke arah tubuh ibunya. Beruntung teriakan Siti akhirnya mengundang 4 orang tetangganya yang kemudian hadir dan segera menolong Pak Haji Abdul Fattah. Sementara si pria misterius itu pergi melarikan diri. Dengan pertolongan warga, Pak Abdul Fattah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menerima pertolongan. Namun sayang nyawanya tidak dapat tertolong. Luka yang dialami oleh Pak Abdul membawanya pulang kepada Sang Pencipta. Saya ucapkan duka yang mendalam. Kasus penghilangan nyawa yang terjadi di RT 2 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi ini membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban tentunya. Kepergian Pak Abdul Fattah merupakan kehilangan yang mendalam juga bagi warga sekitarnya. Dikarenakan selain dia merupakan seorang imam masjid yang rajin memberikan ceramah-ceramah yang bermanfaat, juga ia merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang punya kontribusi untuk memajukan desa tempat tinggalnya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Subur Handoko alias Dayut bin Parjo adalah seorang pria kelahiran Jambi yang di tahun 2019 berusia 32 tahun. Lahir pada 6 Agustus 1986 dan tinggal di Dusun Makmur, RT 2, Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi. Sebuah desa yang juga merupakan tempat tinggal yang ditinggali oleh keluarga Pak Haji Abdul Fattah. Selain itu, Subur adalah tetangga satu RT dan bahkan memiliki hubungan keluarga dengan ketua RT setempat. Dari sebuah informasi yang saya dapatkan, Subur sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas. Kadang dia bertani, kadang dia bekerja sebagai kuli bangunan, dan kadang apapun profesinya Subur akan kerjakan jika memang ada uangnya. Hubungan dengan keluarga Bapak Abdul Fattah sebenarnya sudah cukup dikenal banyak oleh orang lain, dan selama waktu yang terus berjalan, tidak pernah ada masalah yang berarti, termasuk salah satunya dengan hubungan dengan Nurman, anak Bapak Abdul Fattah. Nurman kenal dengan Subur jauh sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dirinya pernah dihampiri Subur ketika sedang berjaga di pos Seskamling. Kala itu Subur datang untuk pinjam uang sekitar Rp300.000 dengan alasan untuk membeli alat-alat kerja bangunan. Janjinya dia akan mengembalikan setelah mendapatkan pekerjaan. Namun uang itu nggak pernah dibayarkan meskipun sudah 5 tahun berlalu. Lebih dalam dari informasinya, muncul pula sebuah kisah lain tentang hari-hari Subur. Dikatakan bahwa pria ini cukup akrab dengan miras, yang kadang dia nikmati bersama-sama dengan gitar sambil bernyanyi. Dan ia juga pernah minta buah kelengkeng milik Ibu Hajah Yumaini yang kala itu masih mentah dan belum panen sama sekali. Bapak Abdul Fattah tentu mengenal Subur. Selain tinggal di kampung yang sama, Pak Abdul juga cukup sering menjadi penceramah di ibadah salat Jumat. Dia bahkan merupakan salah satu sosok yang aktif dalam pengurusan masjid di tempat tinggalnya. Hubungan di antara keduanya juga bukan sekadar sebagai sesama warga yang biasa, dikarenakan almarhum ayah Subur sudah saling mengenal dengan Bapak Abdul sejak lama. Seperti yang telah disinggung di awal video bahwa kontribusi Bapak Abdul di lingkungan sosialnya jangan pernah diremehkan. Selain aktif sebagai imam, pengurus masjid, anggota BPD, Pak Abdul juga dikenal sebagai sosok ayah sekaligus suami yang begitu mencintai keluarganya. Istrinya bernama Ibu Hajah Yumaini, anaknya bernama Siti dan Nurman. Mereka tinggal di Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi.
Namun di pembawaan Pak Abdul yang tenang dan kontribusi yang telah banyak ia berikan kepada kehidupan sosialnya, tak mampu memberikan arah pikiran yang positif bagi Subur. Dikatakan dalam sebuah akuan yang pernah dia katakan, jauh sebelum kejadian di malam itu atau tepat ketika Subur masih duduk di bangku SMP. Ternyata hubungan antara Subur dan Pak Abdul Fattah telah menyimpan masalah yang cukup pelik. Bahkan dari keterangan Subur, sakit hati itu bermula ketika dia sedang memukul beduk. Pak Abdul menghampirinya dan menamparnya sekali di bagian wajahnya dikarenakan menganggap suara beduk itu terlalu berisik. Nah, hal itulah yang lalu menjadi sebuah memori yang masih ia bawa sampai dia beranjak dewasa. Rasa benci itu kemudian semakin menjadi ketika ayah Subur meninggal dunia. Kala itu di tengah banyak orang dikatakan Pak Abdul Fattah disebut pernah mengatakan bahwa jenazah ayahnya tidak layak untuk disolatkan dengan alasan semasa hidupnya tak pernah sholat. Nah, atas klaim itu luka yang pernah tergores di hati kembali terasa ketika Subur mau membayar zakat fitrah. Niat baik itu menjadi runtuh dikarenakan Pak Abdul Fattah kembali menegurnya dengan mengatakan bahwa Subur tak layak untuk membayar zakat fitrah dikarenakan dianggap nggak pernah menjalankan ibadah. Tidak berhenti sampai di situ saja, lebih dalam kembali dari akuannya, Pak Abdul Fattah juga pernah beberapa kali menegur dan memberikan nasihat kepada Subur agar lebih rajin beribadah. Termasuk ketika suatu hari Subur sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya sambil minum tuak. Teguran itu tentu kembali membuat Subur merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. Nah, sehingga tiap kali bertemu dengan Bapak Abdul Fattah, memori buruk itu seolah kembali muncul dan sakit hatinya yang selama ini dia simpan semakin besar dan semakin menjadi-jadi. Dari semua rangkaian hal yang telah menyakiti relung hatinya inilah yang lalu membuatnya kehilangan akal sehatnya. Rasa kemanusiaan yang dimiliki Subur seketika menghilang, berubah menjadi sebuah rencana yang akan membawa hidupnya jauh lebih suram. Jadi begini kronologinya. Dari akuan yang pernah Subur akui di wajah persidangan, kejadian pada malam Selasa 2 April 2019 sebetulnya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan Subur mengaku sudah punya niat untuk menghilangkan nyawa Pak Abdul Fattah sekitar 1 minggu sebelum malam naas. Namun niat itu baru semakin membulat ketika pada Sabtu 30 Maret 2019 sekitar pukul 18.15. Kala itu dia sedang berada dalam rumahnya dan Subur mendengar suara Pak Abdul Fattah sedang mengumandangkan azan maghrib dari masjid yang menjadi pusat ibadah para warga desa. Suara itu dikatakan kembali memunculkan rasa sakit hati dan dendam yang selama ini dia simpan dalam hati. Hingga pada akhirnya Subur lalu mengambil sebilah sajam miliknya dan mulai mengasahnya agar menjadi tajam di malam itu. Namun setelah sajam itu selesai diasah dan telah cukup tajam, Subur lalu berubah pikiran dan memilih menahan diri untuk tidak bertindak di luar akal sehat. Kala itu akal sehatnya syukurlah masih bisa menguasai dirinya. Sajam itu kembali dia simpannya dan batallah rencananya di malam itu. Namun batal untuk sementara saja. Dikarenakan esok harinya, hari Minggu 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.15, ketika Subur kembali mendengar suara merdu Pak Abdul Fattah mengumandangkan azan maghrib. Rasa sakit hati itu kembali muncul, dan kali ini dia memilih untuk tetap mempertahankan rasa bencinya dan membulatkan segala rencana busuknya. Lalu kembalilah dia mengambil sajam miliknya untuk kembali diasah, kali ini lebih teliti agar tak lagi ada bagian yang tumpul. Saking bencinya dan tak maulah dia gagal dalam rencananya itu dalam 2 hari yang berbeda, sajam itu telah 2 kali dipersiapkan dan diasah dengan tajam. Pada Selasa 2 April 2019, keadaannya mulai berubah. Dikarenakan pada pukul 19.30 Subur katanya kembali mendengar suara Pak Abdul Fattah yang sedang melaksanakan sholat isya. Nah, suara itulah yang lalu menjadi pemantik segalanya. Tak mau berlama, segera dia mengambil sajam yang telah diasah 2 kali itu dan langsung dia bawa pergi menuju rumah Pak Abdul Fattah. Pada pukul 20, Subur tiba di halaman rumah Pak Abdul Fattah dengan sajam yang terselip di pinggang sebelah kanannya. Di halaman rumah itulah, Subur akhirnya berhadapan langsung dengan Bapak Abdul Fattah, yang dikatakan baru aja selesai sholat isya. Pak Abdul kemudian bertanya kepadanya, "Kamu nak ngapo kesini?" sambil mendorong tubuh Subur dan dorongan itu membuat emosi Subur lalu tersulut. Merasa emosinya telah ada di ujung kepala, segera dia langsung menarik sajam dari pinggangnya. Pak Abdul Fattah yang melihat sajam itu lalu berusaha merebutnya dengan memegang tangan Subur. Namun ketika Subur menarik pisaunya, tangan Pak Abdul Fattah ikut terluka akibat goresan itu. Lebih lanjut masih dalam keterangan yang Subur sampaikan, Pak Abdul yang panik sempat berusaha mengarahkan tangan kanannya ke wajah Subur. Namun kala itu arahan tangan Pak Abdul berhasil ditepis dengan tangan kiri Subur. Lalu setelah itu tangan Pak Abdul Fattah ditarik sekuat tenaga hingga tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang di halaman rumahnya. Di dalam keadaan itulah Subur lalu menggunakan tangan kanannya untuk mengarahkan sajam miliknya ke bagian leher Pak Abdul Fattah 1 kali dan 1 kali ke tubuh Pak Abdul.
Tak lama setelah itu, di tengah pergumulan yang sedang terjadi, istri Pak Abdul Fattah, Ibu Hajah Yumaini, keluar dari rumah dan melihat suaminya sudah dalam kondisi terluka. Segera dia dekati suaminya dan memeriksa keadaannya. Sementara kala itu Subur masih ada di sebelah kanan tubuh Pak Abdul dalam posisi berjongkok, sehingga Ibu Hajah Yumaini yang melihat Subur di samping suaminya langsung bertanya, Kau apakan bapak ini? Alih-alih pergi setelah menyerang Pak Abdul, malah kala itu Subur sempat mengayunkan sajamnya ke arah Ibu Hajah Yumaini. Namun untunglah ketika anak Ibu Haji yang bernama Siti keluar dari dalam rumah lalu berteriak minta pertolongan. Dan teriakan itu membuat Subur akhirnya meninggalkan lokasi. Kala itu Subur pulang ke rumahnya. Di dalam rumahnya, Subur lalu membersihkan sajam yang baru saja digunakan untuk menghilangkan nyawa Pak Abdul Fattah dan menyimpannya di dekat jendela. Sementara itu di rumah korban, warga mulai berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada Pak Abdul Fattah yang mengalami luka di bagian lehernya. Warga membawa korban ke rumah sakit, namun sayangnya usaha itu tak berhasil. Pak Abdul Fattah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali saya ucapkan duka yang mendalam. Kasus ini bisa dengan mudah terungkap dikarenakan banyak saksi yang melihat Subur di malam itu melakukan penghilangan nyawa kepada Pak Abdul Fattah, Ibu Haji, dan banyak warga yang mengaku berpapasan dengan Subur sesaat setelah dia melakukan aksi berbahayanya di malam itu. Subur akhirnya berhasil diamankan, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, dan ditetapkan menjadi tersangka. Di dalam persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Sangeti melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Subur Handoko alias Dayut bin Parjo dengan hukuman seumur hidup. Tak tampak wajah penyesalan yang tergambar dari Subur kala itu. Dia merasa puas setelah berhasil menuntaskan dendam lamanya. Hal serupa juga terjadi ketika pertama kali dia diamankan. Dia mengatakan bahwa tak ada penyesalan atas perbuatannya. Pada bulan Desember tahun 2022, Subur yang kala itu sedang mendekam di Rutan Muaro Jambi dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan. Dikarenakan petugas menilai Subur adalah narapidana yang cukup beresiko, dia berpindah bersama dengan 13 napi lainnya. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah ini pun